Utang pemerintah turun per akhir Agustus 2024. Jelang Presiden Joko Widodo lengser pada Oktober 2024 mendatang, utang pemerintah kini sebesar Rp8.461,93 triliun. Total utang itu turun Rp40,76 triliun dari catatan per akhir Juli 2024 senilai Rp8.502,69 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB juga turun menjadi 38,49% dari bulan lalu 38,68%. Angka ini masih jauh di bawah batas aman yakni 60%. Dari total utang per Agustus 2024, mayoritas berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp7.452,56 triliun. Sisanya dari pinjaman Rp1.009,37 triliun. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Riko Amir mengatakan penurunan utang ini disebabkan adanya pembayaran utang jatuh tempo pada Agustus. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut sumbangan pajak dari kelas menengah hanya 1% dari total penerimaan pajak. Kondisi ini disebut jauh dari ideal. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Muhammad Arifin mengatakan, idealnya di negara maju, pajak orang pribadi inilah yang jadi penopang penerimaan pajak. Namun sayangnya pajak orang pribadi ini masih banyak bekerja di sektor informal sehingga tidak terdata di sistem pajak. Arifin mengatakan ekstentifikasi pajak orang pribadi inilah yang akan menjadi salah satu fokus untuk mendorong penerimaan pajak pada 2025. Dia mengatakan upaya ekstentifikasi ini dilakukan dengan pemadanan nomor pokok wajib pajak NPWP dengan nomor induk kependudukan NIK. Selain itu, ekstentifikasi juga dilakukan dengan penerapan Correct Tax Administration System. Dia mengatakan dengan pemadanan dan Correct Tax, maka wajib pajak akan lebih terdata. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Riko Amir menuturkan, pemerintah mencatatkan outlook pembayaran bunga utang sebesar Rp499 triliun hingga akhir tahun, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2024. Menurutnya, hingga akhir bulan Agustus ini, realisasi pembayaran bunga utang telah mencapai Rp315,6 triliun. Dengan demikian, artinya pemerintah masih harus membayar sisanya sebesar Rp183 triliun pada akhir tahun ini. Amir menegaskan pihaknya optimistis sampai akhir tahun seluruh pembiayaan defisit termasuk bunga utang bisa dilakukan. Sisa pembayaran sebesar Rp183 triliun ini berarti akan dieksekusi oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden Joko Widodo akan menuntaskan masa jabatan pada 20 Oktober 2024. Tahun depan, pemerintahan Prabowo diperkirakan akan membayar Rp552,9 triliun bunga utang sesuai dengan yang tertuang di APBN 2025. Nilainya sudah jauh meningkat dibandingkan Rp449 triliun pada tahun ini. Riko mengungkapkan strategi reprofiling atau penataan ulang menjadi penting. Upaya ini termasuk buyback utang. Elemen buruh mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 naik sebesar 10-20%. Hal ini disebabkan kenaikan upah sebelumnya tidak sesuai dengan laju inflasi. Usulan ini pun mendapat respons dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Bob Azam menjelaskan penetapan upah minimum sudah memiliki sandaran hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. Merujuk pasal 88 DBLE tersebut, formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan variabel di tingkat provinsi, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Kendati demikian, Bob menekankan bahwa upah minimum merupakan upah terendah untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, sementara untuk pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun, kenaikan upahnya dapat didiskusikan di internal perusahaan berdasarkan struktur upah skala upah dengan memperhatikan kinerja perusahaan. Sejalan dengan itu, Bob menilai perusahaan juga perlu untuk mengalokasikan anggaran kenaikan upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun sesuai dengan situasi dari masing-masing perusahaan.
Adapun terkait permintaan buruh atau pekerja yang menginginkan UMP tahun 2025 naik 10-20%, Bob menilai penetapan UMP tahun 2025 tetap harus sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku, karena jika tidak, maka negara akan dinilai tidak memiliki kepastian hukum. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan bantuan militer senilai 8,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 131 triliun rupiah lebih ke Israel. Paket bantuan tersebut mencakup 3,5 miliar dolar Amerika Serikat bantuan untuk masa perang yang telah diterima dan sisanya 5,2 miliar dolar Amerika Serikat berupa pengadaan sistem pertahanan udara termasuk sistem anti-rudal Iron Dome, David's Sling, dan sistem laser canggih. Pengumuman bantuan tersebut dilaporkan setelah tercapainya kesepakatan antara Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel, dan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, termasuk Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan, Amanda Dory. Dalam rilisnya, Kementerian Pertahanan Israel menyebut kesepakatan itu menjadi bukti kemitraan strategis antara Tel Aviv dan Gedung Putih, dan komitmen kuat Amerika Serikat atas keamanan Israel.